Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kembali lagi bersama Mem Anissa dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini Mem Anissa akan membawakan materi yaitu bersyukur dengan hati yang ikhlas. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tugas perkembangan yaitu mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang bimbingan yaitu bidang pribadi. Tujuan layanannya adalah untuk siswa mengetahui atau menyadari nikmat syukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, kita lihat video berikut ini. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Betul sekali, iya. Terkadang kita sebagai manusia merasa bahwa kita adalah orang yang kurang beruntung. Tetapi ternyata malah ada yang lebih kurang beruntung daripada kita. Untuk itu selalu tanamkan rasa syukur di dalam hati kita. Karena rasa syukur itu merupakan akhlak mulia yang mesti ada di dalam diri setiap manusia. Sebab syukur memicu bertambahnya nikmat hidup seseorang. Semua punya rezekinya masing-masing, juga masalahnya masing-masing. Karena itu, tidak perlu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu hasil dari kepandaian kita dalam bersyukur. Bila hati kita dipenuhi rasa syukur, maka hidup kita akan senantiasa merasa bahagia, menumbuhkan sikap dermawan, serta hidup menjadi lebih indah dan damai. Segala sesuatunya akan terlihat baik dan positif. Seperti itu. Kita masuk di pembahasan dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian bersyukur, manfaat bersyukur, cara bersyukur, dan bentuk bersyukur dalam kehidupan. Menurut Andas Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakara yang artinya adalah berterima kasih dan tashkara yang berarti mensyukurinya atau memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya. Baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dalam Andas Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama adalah rasa berterima kasih kepada Allah. Yang kedua adalah merasa beruntung atau merasa lega, senang, dan lain-lain. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat ke-7 berkaitan dengan syukur, yang merupakan ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan. Jika hambanya tidak bersyukur, maka azab pedih akan menantinya.
Adapun manfaat bersyukur yang pertama adalah hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpanya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Yang kedua adalah hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin bahwa setiap apa yang diperoleh itulah yang terbaik. Yang ketiga adalah memiliki wibawa di mata orang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Mereka memiliki wajah yang dihormati dan disayang oleh banyak orang, karena wajah mereka dihiasi oleh wajah penuh rasa syukur. Yang keempat, terlihat lebih rupawan. Menurut para pakar psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum, menjalani hidup, dan orang yang selalu tersenyum itu menambah kecantikan dan ketampanannya. Dan yang kelima adalah awet muda dan umur panjang. Orang yang selalu bersyukur memiliki watak yang sabar, sedangkan orang yang sabar berdampak pada kesehatan dan awet muda, karena otot wajah beraktivitas tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki watak pemarah. Adapun cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah, dengan mengakui bahwa segala sesuatu yang diberikan adalah nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang biasa melafalkan kata-kata. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Seperti surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ketika kalian selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di saat kalian senang maupun sedih, maka Allah akan mengingat kalian juga di saat seperti itu. Yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebaiknya digunakan untuk hal-hal positif seperti sholat, belajar agama, sedekah, menolong orang lain, dan lain-lain. Adapun bentuk bersyukur dalam kehidupan, yang pertama adalah melaksanakan ibadah. Ibadah merupakan tanda syukur atas apa yang telah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya sholat, puasa, zakat, haji bagi umat Islam, ke gereja bagi umat Kristen, sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental berarti menjaga nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan makan teratur, olahraga yang cukup, dan menjauhkan diri kita dari rokok, narkoba, seks bebas, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah menjaga pikiran. Tuhan menciptakan otak untuk berpikir, untuk itu membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut mensyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran, seperti rajin belajar, rajin membaca, mengkaji ilmu sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Yang keempat adalah mengembangkan potensi. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Contohnya, misalnya dengan mengembangkan potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya dengan bakat menulis, kita kembangkan bakat kita dalam bidang menulis. Atau bakat lainnya misalnya dalam bidang seni, dalam bidang musik, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah membantu sesama. Orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental, dan sosial. Ada juga yang tertimpa bencana alam dan lain sebagainya. Jika kita memiliki harta yang berkecukupan, kita bantu saudara-saudara kita sehingga mereka dapat terbantu, karena itu semua merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam adalah tidak menyebabkan orang menderita.
Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Misalnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan pengerusakan terhadap barang milik orang lain dengan mencoret-coret tembok, dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain, misalnya dengan merokok, mengancam, menghina, membuli, membentak, menyindir, mencederai, atau melakukan tawuran antar pelajar. Nah, itu saja yang dapat Mem sampaikan. Bisa kita simpulkan bahwa dengan rasa syukur akan menjadikan hati kita merasa tenang, damai, dan merasa sangat bergembira atas kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur bukan karena kita berbahagia, tetapi bersyukurlah maka kita akan bahagia. Sudah jelas bahwa sebenarnya yang kita butuhkan untuk berbahagia adalah dengan bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, kalau kita bersyukur, kita akan sadar bahwa kita sebenarnya sangat beruntung. Banyak orang yang kondisinya tidak sebaik kita, entah itu kondisi fisik, mental, dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak ada hal apapun yang perlu kita keluhkan di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat Mem sampaikan. Kurang lebih Mem mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.